kita berdoa. Karena masa depan sungguh ada di dalam Engkau, dan harapan kami tidak akan hilang ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai pengharapan yang benar di dalam kehidupan kami ini. Karena itu ya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, biarlah hal ini juga yang boleh meneguhkan kami. Pimpin dan sertailah waktu pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami supaya benar-benar memahami apa yang seharusnya ada di dalam kehidupan kami. Untuk benar-benar ya Tuhan, bisa berharap hanya kepada Engkau, tidak terpengaruh di dalam dunia ini. Tetapi ya Tuhan, benar-benar hanya kepada Engkau saja kami memandang. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menolong setiap kami di dalam waktu ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Ya, tema kita pada hari ini yaitu Hope and Reality ya. Pengharapan dan kenyataan begitu. Yang sama-sama kita akan bahas di malam hari ini. Dan berdasar dari Mazmur 121. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita membacakan bagian ini secara bergantian. Saya mulai pada ayat yang pertama, jemaat yang terkasih ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai habis ayat yang ke-8 kita bersama-sama ya. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Bersama-sama, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya memberikan statement begitu ya, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita sangkal begitu di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar menerima akan realitanya. Misalnya saja ya, kita mulai dari hal yang happy-happy begitu. Misalnya ya memang kita harus menerima begitu. Realita bahwa pasangan hidup kita itu ternyata baik dan perhatian begitu. Nah, terhadap realita ini begitu ya, pasangan kita itu baik dan perhatian, ya kita nggak perlu curiga begitu bahwa pasangan kita kok baik dan perhatian ya. Kalau dia seperti itu kayaknya dia ada maunya deh begitu. Nah, kita nggak usah begitu ya sangkal akan realita itu begitu. Malah kita bersyukur begitu kalau pasangan kita baik dan perhatian. Justru itu yang akan membawa kita semakin semangat lagi begitu di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Atau enggak ya? Kita juga harus menerima realita begitu. Misalnya di dalam gereja ini kita menemukan bahwa memang ada komunitas yang baik dan sehat begitu. Nah, ketika kita menemukan akan realita itu juga terjadi dalam gereja kita, ya kita nggak usah sangkal akan realita itu begitu. Kita nggak perlu curigain, kayaknya komunitasnya pura-pura baik deh. Apalagi kan katanya orang Kristen itu pada pura-pura hidupnya, pada munafik hidupnya. Kayaknya komunitas yang ada dalam gereja ini cuma ini deh, pura-pura baik-baik dan seperti komunitas yang sehat deh begitu. Nah, terhadap realita ini jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya kita nggak usah sangkal begitu, tapi kita juga syukuri begitu di dalam kehidupan kita.
Ataupun di dalam realita misalnya pada malam hari ini, realitanya pembicaranya cantik begitu ya. Nah coba yang terkasih dalam Tuhan, ya kita nggak usah sangkal begitu realita itu, malah kita bersyukur ya gitu. Ada hamba Tuhan yang cantik yang bisa memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kita begitu. Ataupun terhadap berbagai realita happy yang lain begitu. Yang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ketika kita menghitung akan berkat Tuhan, ya itulah juga yang harus kita syukuri. Nggak usah kita sangkali begitu. Kita bersyukur atas setiap kelebihan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan justru kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang tidak bisa kita sangkal dalam kehidupan kita. Dan terhadap realita yang happy di dalam kehidupan kita, yang seperti saya contohkan tadi begitu ya. Nah mudah untuk kita menerimanya, mudah untuk kita belajar, enggak menyangkalinya begitu. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan bukan hanya soal happy begitu ya. Tetapi di dalam kehidupan kita ada hal-hal juga yang tidak bisa kita sangkal begitu. Baik itu realita kehidupan yang sulit begitu. Yang mana di dalamnya ada pergumulan, ada tantangan, yang itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yang juga tidak bisa kita sangkali begitu. Nah misalnya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, realita yang sulit itu ada pasangan hidup misalnya ya, yang sudah sekian lama menggumulkan, pengen punya anak begitu. Tapi setelah dianugerahkan anak begitu dalam kehidupannya, ketika anaknya terlahir di dunia, ternyata pasangan itu menemukan bahwa anaknya itu mengalami disabilitas begitu. Baik itu keterbatasan fisik, mental, intelektual begitu. Dan ketika terlahir dengan anak yang demikian, padahal sudah bergumul dengan begitu lama begitu ya, memohon akan anugerah Tuhan, tetapi ketika anugerah Tuhan itu dalam bentuk anak yang berkebutuhan khusus begitu. Nah ini juga realita yang tidak mudah diterima oleh pasangan yang bergumul tersebut. Bahkan mereka mungkin menyangkalinya begitu, benar ini anak saya, enggak tertukar kan di rumah sakit. Tuhan kenapa engkau kasih yang demikian? Nah pasangan tersebut mungkin bisa bergumul begitu ya, bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam realita yang sulit seperti itu, mereka juga mungkin mengalami yang namanya sulit untuk menaikkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Mereka bergulat bersama dengan Tuhan. Ataupun realita yang sulit yang pernah juga saya alami, ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di mana saya pernah sulit menerima kalau ada ketua pemuda di bagaimana ketika kami bersama-sama melayani, ketua pemuda tersebut mengalami kanker stadium 4 begitu. Dan tidak lama setelah dirawat di rumah sakit, ketua pemuda itu pada akhirnya dipanggil oleh Bapak. Padahal dia masih muda, dia sedang meniti karir, dia sedang berusaha untuk membahagiakan akan orang tuanya. Bahkan ya sampai dia jadi ketua pemuda karena ya dia rajin pelayanan. Dan ketika menemukan akan realita itu dalam hidup saya pernah juga begitu, pengen menyangkalinya. Saya sulit berdoa kepada Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, itulah realita di dalam kehidupan kita. Ada yang happy, ada yang sulit. Terhadap yang happy, kita gampang menerimanya, kita gampang untuk gak sangkali. Tetapi kepada yang sulit, kita sulit untuk menerimanya. Kita bahkan cenderung untuk menyangkalinya. Bahkan itu juga realita yang sulit itu juga bisa mengganggu akan kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan secara spesifik membahas bagaimana ya ketika kesulitan hidup itu memang menjadi realita dari perjalanan kita sebagai orang Kristen. Bahkan dikatakan memang perjalanan orang Kristen itu adalah tentang memikul salib. Memikul salib artinya yaitu mati terhadap keinginan, rencana, dan ambisi pribadi kita. Dan itu artinya
ketika kita memikul salib, kita merangkul akan kesulitan hidup itu sebagai realita kita sebagai orang Kristen. Nah, itu artinya bagaimana kita mematikan akan harapan-harapan palsu yang juga bisa terbentuk dari kehidupan kita yang berdosa. Ataupun mematikan harapan-harapan palsu yang selama ini terbentuk atau dipengaruhi oleh dunia sekitar kita, mempengaruhi kita. Dan bagaimana ketika kita belajar mengikul salib, kita mengikuti akan kehendak Allah dengan segala konsekuensinya. Dan ketika kita belajar akan bagaimana menerima kesulitan hidup itu sebagai realita dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, ketika kita memikul salib, bagaimana firman Tuhan pada malam hari ini mau mengarahkan kita untuk hidup di dalam harapan yang benar, di dalam menghadapi akan kehidupan kita. Yang tidak jarang, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, realita yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pun untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalamnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 121 yang tadi kita sudah bersama-sama baca, ya. Mazmur ini adalah sebenarnya nyanyian siara begitu ya, atau yang dikatakan sebagai nyanyian iman yang berisi perjalanan hidup pemazmur bersama dengan Tuhan. Dan di dalam perjalanan pemazmur sebagai bersama dengan Tuhan begitu ya. Dan dikatakan bahwa nyanyian siara ini biasanya dipakai untuk bagaimana perjalanan umat Tuhan menuju ke Yerusalem, sebagaimana tempat di mana Allah hadir, sebagaimana tempat di mana Allah memilih untuk berdiam, untuk ditemui begitu. Nah, ketika menyanyikan akan Mazmur inilah yang menguatkan akan pemazmur ketika menghadapi realita ketika akan melakukan perjalanan ke Yerusalem dan menemukan bahwa perjalanan itu ternyata sulit adanya. Nah, mau ketemu Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata di dalam perjalanan itu sulit adanya. Nah, kenapa sulit adanya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Karena dikatakan bahwa Israel kuno, Yerusalem pada waktu itu terdiri dari perjalanan yang berbukit-bukit dan juga dengan padang gurun yang ada begitu. Dan menjadi sulit karena juga di dalam perjalanan itu ada bahaya yang ada. Baik itu bahaya dari hewan buas yang siap menerkam siapapun yang berjalan di bukit-bukit ataupun padang gurun. Ataupun bukan hanya hewan buas ya, tetapi juga adanya bahaya penyamun, para begal begitu ya, yang siap merampok begitu akan perbekalan daripada pemazmur di dalam perjalanannya, ataupun harta begitu ya, yang dibawa oleh para pemazmur begitu ya, ketika melakukan akan perjalanannya ke Yerusalem. Dan bukan bahaya dari hanya hewan, hanya dari para penyamun, para begal begitu. Tetapi juga adanya bahaya cuaca yang begitu ekstrim begitu. Baik itu ketika siang hari adanya panas yang begitu sangat panas begitu. Nah, beberapa akhir ini kita merasakan ya cuaca yang ekstrim begitu kan. Dan dikatakan 2 minggu akan berlangsung seperti ini begitu. Dan itu membuat kita gerah, gak enak begitu. Nah, perjalanan pada waktu itu di padang gurun, di hal-hal yang di jalan yang berbukit-bukit, itu juga diwarnai dengan cuaca yang ekstrim begitu ya. Begitu panas di siang hari. Tapi kebalikannya di malam hari begitu dingin. Bahkan saya baca-baca begitu ya, bisa -6 derajat begitu. Kita aja AC begitu ya, 18 derajat itu saya udah berasa dingin banget begitu. Apalagi -6 derajat begitu pada waktu malam hari. Jadi menghadapi cuaca yang begitu ekstrim. Dan di dalam perjalanan untuk menemui Tuhan inilah pemazmur harus menerima realita bahwa dia harus menempuh akan perjalanan yang begitu sulit begitu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bisa saja pemazmur di dalam perjalanan ini patah harapan begitu kepada Tuhan. Bisa saja dia memilih untuk menyangkal akan realita perjalanan yang sulit itu. Dengan cara apa? Ya berbalik pulang begitu.
nggak usah ke Yerusalem begitu. Ataupun ya dia bisa memilih juga gitu untuk meminta pertolongan daripada hal-hal yang lain begitu, yang di luar daripada Tuhan, yang sebenarnya Allah itu tidak inginkan dia meminta tolong pada hal-hal tersebut. Misalnya di ayat yang pertama di dalam Mazmur 121 ini dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, gunung-gunung di sini adalah tempat di mana dipercaya bahwa para dewa itu tinggal begitu. Makanya kita tidak heran begitu ya kalau ketika kita membaca Alkitab, di situ ada dikatakan bukit-bukit pengorbanan di mana tempat penyembahan berhala begitu. Karena dipercaya memang di gunung-gunung itulah tempat para dewa begitu. Dan gunung-gunung di sinilah yang menunjukkan akan kekuatan-kekuatan yang lain yang di luar daripada Tuhan. Yang dimana pemazmur itu bisa datang kepadanya, berharap kepadanya. Di dalam perjalanan sulit, di dalam realita hidup yang tidak mudah pada waktu itu yang dihadapi oleh pemazmur. Begitu. Dan ada pilihan ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi bersyukurnya ketika kita membaca akan mazmur ini, pada akhirnya pemazmur itu memilih untuk bagaimana menyatakan pengharapannya itu kepada Allah. Di ayat yang pertama dia menyatakan setelah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan di ayat yang kedua disitulah dia menyatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur datang berharap hanya kepada Allah. Meskipun seperti yang saya perlihatkan tadi, ada pilihan-pilihan yang lain untuk dia itu berharap. Tetapi di bagian ini kita dapat melihat bagaimana pemazmur memilih untuk berharap kepada Allah. Kepada Allah yang seperti apa? Yaitu kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika dia menyatakan bahwa Allah itu adalah pencipta, berarti di situ dia mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang di atas gunung-gunung umat Tuhan bisa percayai. Tuhan itu lebih besar daripada semuanya itu. Dan kepada Allah Sang Pencipta itulah pemazmur datang, berharap kepadanya. Dan bukan hanya kepada Allah Sang Pencipta begitu ya. Tetapi di situ dikatakan pemazmur datang berharap kepada Allah yang akan menjaga hidupnya. Nah, dikatakan di ayat yang ketiga begitu maupun 4, di situ dikatakan bahwa penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan disinilah dia mau menyiratkan bahwa kepada Allah yang dia harapkan itu, yang dia percaya itu, Allah seperti itulah yang akan mampu melindunginya dari bahaya. Baik itu bahaya hewan buas, bahaya penyamun para begal, bahaya cuaca ekstrim baik siang ataupun malam hari. Tuhan itu akan menjaga akan hidup pemazmur. Bahkan dikatakan penjaganya itu tidak akan terlelap. Dalam arti apa? 24 jam Tuhan akan terus menjaga akan pemazmur. Ketika juga pemazmur melihat akan hal ini, maka pun dia belajar untuk berharap kepada Allah yang demikian. Dan ketika kita melihat di ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ayat 7, Ia akan menjaga nyawamu, ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Disinilah yang menyatakan bahwa pemazmur di dalam pengharapannya kepada Allah, pemazmur pun ingin memegang janji-janji Allah itu. Bahwa Allah pasti yang berkuasa, yang berdaulat, yang maha besar, Allah yang senantiasa berjaga-jaga 20 jam in every time itu, yang akan bersama hidup daripada pemazmur. Dan terhadap hal inilah pemazmur memegang akan janji-janji Allah itu, dan dia berharap kepada Allah. Dan di dalam bagian ini apa yang bersama-sama kita lihat, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 121 inilah kita melihat bahwa pemazmur belajar dari realitas sulit yang dia hadapi. Dari perjalanan
ke Yerusalem untuk menemukan Tuhan itu yang sulit dia hadapi. Dan ketika dia belajar untuk berharap kepada Tuhan, realiti sulit itulah yang membawa dia untuk memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Bukan kepada pengharapan-pengharapan palsu yang bisa saja dia buat begitu di dalam dirinya. Ataupun pengharapan-pengharapan palsu yang dunia sekitarnya tawarkan. Seperti tadi ya, kekuatan gunung begitu yang dikatakan di dalam bagian ini. Dan ketika dikatakan pemazmur itu memegang akan janji-janji Allah, disinilah dikatakan bahwa pemazmur hidupnya itu semakin bertumbuh lagi bersama dengan Allah. Ketika dia belajar berharap kepada Allah yang benar, bukan pada pengharapan yang palsu, dan disitulah dia dibawa untuk bertumbuh bersama dengan Allah. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama membahas tema Hope and Reality. Pengharapan dan kenyataan begitu. Dan secara spesifik kita membahas tentang realita kenyataan yang sulit dalam hidup kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita? Baik itu mungkin karena konflik keluarga, baik itu mungkin situasi perekonomian, sekolah, kuliah kita, ataupun tadi ya konflik yang lain begitu yang terjadi di tengah-tengah dunia kita. Ada perang, ada juga ketidakadilan sosial, ataupun masalah di dalam gereja, pelayanan, yang juga mungkin membuat kita bersusah hati. Nah, bagaimana sikap kita begitu ketika menghadapi akan realita yang sulit seperti itu? Adakah kita juga berharap kepada Allah? Adakah kesulitan hidup dapat kita lihat juga bahwa itulah realita di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen yang justru kita tidak bisa sangkal. Dan bahkan ada yang mengatakan realita yang terjadi dalam kehidupan kita, realita sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang mesti kita rangkul, bukan kita sangkal. Itulah yang mesti kita rangkul untuk apa? Untuk membawa kita belajar, melihat kehendak Allah, melihat apa yang menjadi pembentukan Allah dalam kehidupan kita. Nah, adakah kita juga bersikap begitu untuk menerima akan realita yang Tuhan izinkan itu? Dan adakah di dalam bagaimana kita menerima akan realita itu, kita juga belajar berharap, bukan berharap pada diri kita, bukan berharap kepada hal-hal yang lainnya di luar daripada Tuhan, yang dimana harapan-harapan itu bisa saja menjadi harapan yang palsu. Tetapi bagaimana kita belajar berharap kepada Allah yang benar dan mencari apa yang menjadi kehendaknya ketika Dia mengizinkan realita yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita belajar untuk tetap terus berharap hanya kepada Allah? Allah yang bukan hanya menciptakan kita, Allah yang bukan hanya menjaga kita, bahkan Allah yang juga sudah menyatakan keselamatannya itu bagi setiap kita. Dan oleh kuasa keselamatan yang daripada Tuhan, kita pun dimampukan untuk berharap hanya kepadanya. Adakah kita benar-benar berharap kepada Tuhan di dalam realita-realita kehidupan kita? Ataukah kita hanya masih terjebak begitu ya, dengan realita yang tidak mudah itu? Bahkan kita nggak mau berdoa kepada Tuhan, bahkan kita berprotes kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini kira-kira gambar apa? Gambar apa ini? Kok nggak terdengar bisik-bisik doang? Sampah ya, gitu. Nah, terhadap sampah begitu, saya yakin di antara kita semua nih, begitu ya, nggak ada yang mau dekat-dekat kan sama sampah begitu. Karena ya sampah bau dan kotor gitu. Mungkin kalau nggak kepaksa atau ada gangguan psikologi tertentu, karena kita pernah melihat di sosmed ya, ada yang menyimpan sampah itu sampai berkarung-karung di kamarnya, di rumahnya begitu, nggak dibuang-buang begitu. Dan dikatakan mungkin ya karena ada gangguan psikologi tertentu begitu.
Tapi kita pada umumnya, pada normalnya begitu ya, nggak mau dekat-dekat dengan namanya sampah. Karena sampah itu bau dan kotor begitu. Tetapi izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Bagaimana kalau salah satu realita yang sulit dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu kita diizinkan untuk hidup di tempat pembuangan sampah. Nah, bagaimana kalau itu yang Tuhan izinkan, itu yang Tuhan mau begitu terjadi dalam kehidupan kita? Maukah kita menerimanya? Atau kita menyangkalinya begitu? Tuhan jangan deh, aduh sampah yang sekantong aja gitu begitu bau, apalagi yang bergunung-gunung gini. Harus tinggal di daerah seperti itu, gak mau Tuhan. Lebih baik aku mati aja begitu. Misalnya kita berkata seperti itu ya di dalam penyangkalan kita, padahal itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau begitu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, saya pernah melayani di tempat pembuangan sampah sekitar 2-3 kali begitu. Itu memang begitu bau. Bahkan sepulang dari sana begitu ya, baunya begitu menempel. Bahkan saya harus mandi berkali-kali begitu ya, yang saya alamin begitu supaya bau yang nempel itu bisa hilang begitu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pasti mungkin sulit bagi kita menerima akan realita yang seperti itu begitu. Ketika Tuhan mengizinkan hal itu juga terjadi begitu. Kita tinggal di tempat pembuangan sampah, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menceritakan begitu, bahwa ada seorang yang bernama Fabio Chavez begitu ya. Fabio Chavez ini adalah seorang musician begitu. Tapi dia juga pelayanan begitu. Dan ketika dia diizinkan untuk pergi ke sebuah tempat pembuangan sampah yang ada di Paraguay ya. Paraguay itu adalah salah satu kota daerah begitu di Amerika Selatan, di negara Amerika Selatan. Dan ketika dia diizinkan untuk pergi mengunjungi tempat pembuangan sampah yang ada di Paraguay itu, dia begitu miris begitu melihat akan kehidupan yang ada di sana begitu. Bahkan dia sangat kasihan dengan masyarakat yang tinggal di sana begitu. Dia menyadari bahwa realita masyarakat yang ada di sana hidupnya itu enggak mudah begitu. Bahkan dia begitu miris lagi ketika menemukan fakta bahwa tidak ada dari pihak luar manapun yang mengusahakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di TPS di Paraguay itu yang dia kunjungi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dan di dalam kemirisannya itu pun, dia pun bertanya-tanya, masihkah ada pengharapan di tempat pembuangan sampah yang ada di Paraguay itu? Dan ketika dia memikirkan akan hal itu, ya, ketika dia bergumul begitu ya di dalam kunjungannya itu, suatu waktu dia pun memikirkan bahwa dia akan pelayanan begitu di tempat pembuangan sampah itu. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara dia membuka sekolah musik begitu. Yang kecil-kecilan, les begitu, tempat les buat anak-anak begitu. Dia buka di tempat itu karena memang ya keahliannya sebagai musisi begitu ya. Dan ketika mengumumkan akan hal itu di tempat pembuangan sampah yang dia ada di Paraguay itu, wow, antusias daripada anak-anak yang ada di tempat itu begitu menyambutnya begitu ya. Bahkan banyak yang begitu, banyak anak-anak yang mendaftar kepadanya begitu. Dan ketika banyak anak-anak yang mendaftar itu, ya dia begitu senang begitu. Tapi ada realita yang sulit lagi yang terjadi begitu. Karena ternyata tidak ada alat musik begitu daripada anak-anak yang mendaftar les begitu. Waduh, bagaimana caranya ini ya supaya anak-anak ini punya alat musik begitu. Sementara ya mereka keterbatasan ekonomi kan. Bagaimana supaya mengusahakan begitu mereka punya alat musik. Dan di dalam realita yang sulit itulah Fabio Chavez itu menemukan akan hikmat yang daripada Tuhan. Dia pun mencari akan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Dan dengan sampah-sampah daur ulang itulah dia membuat alat musik cello dari sebuah kaleng oli dan peralatan memasak tua. Lalu juga ada sebuah flute
dari kaleng-kaleng kecil, lalu juga ada seperangkat drum dengan lembaran-lembaran pemeriksaan X sebagai pembungkusnya, lalu juga ada biola yang dibuat dari mangkuk salad aluminium, lalu juga ada senar-senar yang di-setel dengan garpu begitu. Dan pada akhirnya di balik realitas sulit yang ada di tempat pembuangan sampah itulah tercipta suatu grup musik begitu ya daripada anak-anak lesnya yang disebut dengan landfill harmonik. Nah, landfill itu artinya apa? Tempat pembuangan sampah ya. Dan di tempat pembuangan sampah itu yang dilihat tidak ada harapan, tidak ada istilahnya bagaimana kehidupan begitu. Tetapi di landfill itulah tercipta satu harmoni begitu. Di mana ada grup musik ini yang dia latih begitu ya. Bukan hanya memberkati akan orang-orang di Paraguay, tetapi juga orang-orang di luar kota. Kita bisa lihat ya untuk videonya. ¿Entienden? Bueno, entonces tienen que atender. Mi nombre es Víctor, toco el cello. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín. Violinnya dari sampah tuh. Ahí va. A group of kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash. Look at this. That's a fork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage. Sampai keluar kota ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya menyatakan bagaimana ketika kita menghadapi realita yang sulit dalam hidup kita. Ataupun dari video ini, bagaimana ketika Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk ke TPS, tempat pembuangan sampah, sebagai realita yang sulit yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Adakah kita mau menerimanya atau kita menyangkalinya? Dan kita melihat dalam hal ini, Flavio Chavez mampu menerima akan realita itu. Dia nggak sangkali begitu. Bahkan dengan realita itu, dia belajar untuk rangkul, menciptakan sebagai harmoni yang begitu indah begitu, yang bisa menjadi berkat begitu. Bukan hanya pada masyarakat pada waktu itu, tetapi juga untuk masyarakat yang lainnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar begitu ya, untuk melihat realita yang sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mungkin membuat kita bersusah hati, yang membuat kita mungkin malas berdoa, yang membuat kita bergulat bersama dengan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar menerima bahwa realita yang sulit, kehidupan yang sulit, itu juga bisa jadi bagian di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana di dalam realitas sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar berharap hanya kepada Allah yang benar, bukan kepada pengharapan-pengharapan palsu yang ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar untuk berharap kepada
Allah yang benar dalam hidup kita, disitulah juga kita melihat akan rencananya yang indah dalam hidup kita, yang mau membentuk kita, yang mau membawa kita semakin juga bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, melalui realita-realita kita, mari kita juga terus belajar untuk berharap hanya kepada Allah kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, tolong kuatkan kami untuk juga boleh terus berharap hanya kepada Engkau, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Dan tolong kami, tidak mudah bagi kami ketika menghadapi realita itu di depan mata ya Tuhan. Realita yang sulit itu bisa membuat kami bersusah hati, bisa membuat kami gak mau berdoa, bisa membuat kami marah, kecewa kepada Engkau. Tapi ajar kami ya Tuhan, di dalam pengharapan itu tetap melihat akan rencana-Mu yang indah, tetap melihat akan pembentukan-Mu yang Engkau mau juga terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, dan biar juga Engkau yang terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya persilakan.